Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya teman-temanku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video saya malam ini, alhamdulillah, saya lagi mau cek ruangan dalam gedung ya teman-teman. Gedung yang sudah kosong dari tahun 2017. Jadi dari tahun 2017 gedung itu kosong sampai sekarang belum digunakan lagi. Jadi malam ini saya mau menemani Bang Sam. Mana dia? Nggak nampak. Nah, saya mau menemani Bang Sam untuk ngecek ke ruang-ruangan dalamnya ya teman-teman. Untuk memastikan dalam ruangan itu dalam kondisi aman. Kalau menurut Bang Sam di gedung ini nggak pernah ada kejadian aneh-aneh teman-teman ya. Tapi kalau dari warga sekitar itu mereka sering ada penampakan. Ada nampak anak kecil, ada nampak perempuan, nampak macam-macam. Tapi kalau untuk Bang Sam yang selama ini udah menjaga gedung ini itu nggak pernah ada penampakan. Nah, jadi malam ini kita mau cek langsung ke dalam. Jadi memastikan bahwasanya gedung itu dalam keadaan aman, tidak ada gangguan, tidak ada yang rusak-rusak atau yang ada yang perlu diperbaiki. Jadi malam ini kita cek. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami dalam gedung ini ya. Nah ini teman-teman, jadi pas di ruang lobi mau masuknya ini udah ada ini patung. Saya kurang paham ini ya, patung apa. Yang jelas ini sepertinya kalau di film-film Hindu itu patung Dewa Garuda ya, Dewa Garuda kalau nggak salah ini ya. Nah, cuman ini katanya patung ini dulu didatangkan langsung dari Bali ya. Lumayan mahal ini dulu untuk ongkos kirimnya sama pembeliannya. Nah, jadi saya jadi agak merinding ini. Oke teman-teman, kita langsung jalan ya masuk ke dalam ruangan. Kita cek ruangannya satu-satu. Mudah-mudahan nggak ada penampakan ya. Kalaupun ada penampakan, mudah-mudahan terekam sama kamera. Jadi biar ada agak seru-serunya sedikit. Ini Bang Jable malah di belakang pula ini, bukannya dia yang di depan, padahal dia yang jaga gedung. Aman Bang? Aman. Mulus tapi ini Bang. Apa itu? Oh, ini patung Buddha, kepalanya aja. Nggak ada yang apa? Pelapornya yang lepas pun nggak ada ya. Ini ruang meeting kayaknya ya, luas ini. Coba pakai senter deh. Itu apa dia? Nggak terlalu jelas. Pengap. Jadi gedung ini ada 4 lantai nih teman-teman. Ada 4 lantai. Jadi kalau Bang Sam ini dia nggak pernah ada penampakan di sini katanya. Udah lama dia bertahun-tahun jaga di sini nggak pernah ada penampakan. Tapi justru dari orang luar sering nampak katanya anak kecil, sering nampak katanya perempuan main-main, katanya lari-lari. Padahal sebenarnya pada hakikatnya itu cuma wujud jelmaan ya teman-teman, jelmaan dari bangsa jin yang memang dia niat untuk menakut-nakuti manusia supaya takut. Dan sebenarnya nggak semudah itu mereka bisa menampakkan diri. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu dan nggak semua bangsa jin bisa menampakkan diri ke manusia. Cuman jin-jin yang memiliki tingkat keilmuan di atas rata-rata. Jadi kemungkinan Bang Jablay ini atau Bang Sam ini tidak pernah melihat penampakan karena dia berani. Jadi jinnya yang takut untuk menampakkan diri. Jadi sebenarnya hantu pocong, kuntilanak, tuyul, atau genderuwo, suster ngesot, atau suster nggak ngesot, itu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu penjelmaan jin semua. Jadi kadang jin itu menjelma dia sesuai dengan apa yang kita pikirkan.
sesuai dengan apa yang kita takutkan. Wah, ini plafonnya bolong, lepas ini. Nah ini, oh ya. Nah ini ruang susu ini dulu. Jadi kalau ada ibu-ibu mau menyusuin anaknya di sini dulu. Nah, di ruang ini dulu juga katanya sering ada gangguan ini waktu gedung masih operasional. Jadi kembali ke cerita jin tadi ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada ya kuntilanak, suster ngesot, genderuwo dan lain-lain, itu nggak ada. Yang ada itu jin. Jadi jin yang menjelma, menyerupai wujudnya seperti sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang memang kita ngeri dengan itu karena mungkin sering nonton TV, ada film kuntilanak, film genderuwo, film apa. Akhirnya jin itu memanfaatkan ketakutan kita itu, jadi menyerupai wujud-wujud yang memang kita takuti. Jadi hantu itu ya jin yang menjelma menjadi hantu gitu. Sebenarnya hantu itu nggak ada, yang ada jin. Dan jin bisa menampakkan diri kepada manusia atau menakut-nakuti. Itu kuncinya orangnya harus takut. Makanya kenapa kalau ada penampakan itu biasanya cuman dalam hitungan detik hilang. Nah, jadi di sini kita bongkar nih. Kenapa kok jinnya kayak main petak umpet, nggak berani lama-lama nongolnya? Karena kalau lama-lama nanti kena pukul dia sakit. Jadi bangsa jin ini menampakkan diri kepada manusia. Dia harus menyesuaikan wujudnya dengan kondisi manusia biar manusia itu bisa melihat. Nah, jadi kalau manusia itu bisa melihat, berarti jinnya dalam kondisi wujud kasar, bukan wujud asli, wujud penjelmaan. Dan dia menjelmakan diri di depan manusia itu harus siap untuk dipukul sama manusianya kalau manusianya berani. Tapi kebanyakan manusianya udah takut duluan, lari duluan. Akhirnya jinnya jadi berani. Jadi kalau istilah manusia dikejar jin itu adanya di film sinetron itu, kalau menurut pengalaman saya. Saya udah bertahun-tahun sering main-main ke tempat yang katanya dikeramatkan, diangkerkan atau segala macamnya. Nggak pernah ada jin yang ngejar. Kalau dikejar sama ular iya, dikejar sama anjing iya. Tapi jin yang ngejar, kuntilanak, genderuwo, tuyul dan segala macamnya itu nggak pernah. Karena saya nggak takut. Bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya sakti, bukan. Tapi kan saya nggak percaya gitu. Dan nggak percaya saya itu berlandaskan dalil. Jadi saya nggak percaya. Karena dalam ajaran Islam nggak ada istilahnya jin, hantu, bisa seenaknya mukulin manusia, membunuh manusia, itu nggak ada gitu. Seenaknya seperti itu nggak ada. Karena kalau memang mereka bisa seenaknya aja menyakiti, membunuh manusia, jadi banyak nanti orang yang di jalan-jalan itu kena sepak teman-teman, kena pukul sama jin gitu. Nah, jadi ada kondisi-kondisi tertentu mereka bisa menyakiti manusia, nggak bisa seenaknya. Nah ini di lantai 2 ya teman-teman, masih banyak barang-barang. Tapi barang-barang yang sudah tidak terpakai kemungkinan besarnya ini. Ini Bang Sam juga nggak tahu ini barang-barang ini mau untuk apa. Ini di sini susah saya bernapas ini. Sesak, kurang oksigen karena mungkin jendelanya nggak pernah dibuka, AC-nya juga udah bertahun-tahun nggak dihidupin. Jadi sekarang kita ke lantai 3. Katanya di lantai 3 itu dulu sering penampakan kuntilanak baju merah. Padahal kuntilanak baju merah itu muncul di Indonesia itu setelah ada film yang menayangkan kuntilanak pakai baju merah. Nah, jadi itulah benar jin itu menjelma sesuai dengan pikiran manusianya itu sendiri. Jadi pernah karyawan habis maghrib itu lari katanya nampak kuntilanak merah. Nah ini di lantai 3 ini teman-teman. Baunya lumayan pengap. Nah ini dulu banyak meja-meja katanya nih, meja-meja untuk staf. Jadi untuk nama gedungnya atau nama perusahaannya itu tidak bisa saya sebutkan karena itu privasi ya, privasi perusahaan. Nah ini gelap ya teman-teman karena lampunya tidak dihidupkan, memang dimatikan. Di sini pun banyak ruang-ruangan ini. Jadi kalau seandainya memang bangsa jin itu
bisa dengan mudahnya menampakkan diri, pasti malam ini akan menampakkan diri dengan saya, karena dia tersinggung dengan ucapan-ucapan saya tadi. Nah, kalau bisa seenaknya mereka menampakkan diri atau mengganggu, kami pasti udah diganggu ini. Tapi alhamdulillah sampai saat ini enggak. Mudah-mudahan sampai nanti juga enggak. Ya kan, Bang? Oke, iya betul. Nanti kamu lari pula. Ini apa ini? Pintu emergency. Oh iya, ini pintu emergency. Oke, kita masuk aja. Jadi kalau ada bangsa jin yang ingin menampakkan diri ke kita, ke manusia, ingin niatnya mengganggu, beda dengan dukun ya. Kalau dukun kadang dia memanggil. Nah, jadi kalau untuk manusia yang bukan dukun, memang dia niatnya tidak ada niat untuk memanggil jin. Jadi kalau bangsa jin itu mau menampakkan diri, itu harus pertama kuncinya kita harus takut. Dengan ketakutan itu maka bangsa jin akan dengan mudah mengganggu. Karena dia dengan ketakutan kita itu akan bertambah kekuatannya untuk menampakkan diri. Ini kamar mandi ya. Toilet. Alhamdulillah kita udah sampai lantai 3, nggak ada penampakan. Lantai 4 udah nggak ini ya. Lantai paling atas. Oh, ini udah nggak ada ruangan lagi teman-teman. Ini udah lantai dak paling atas. Kok nggak nampak ini? Gelap. Silau. Oke, kita turun lagi. Nah. Oke, kita turun lagi teman-teman. Jadi kita udah sampai lantai 4. Alhamdulillah nggak ada penampakan apa-apa. Jadi dari 2017 yang banyak cerita-cerita serem di sini. Tapi alhamdulillah kami masuk ini melakukan pengecekan, nggak ada penampakan apa-apa. Dan di bawah itu juga katanya pernah juga ada yang nampak perempuan terbang di atas kanopi ya. Nah, yang nampak itu sopir. Nanti coba kita ke sana. Temperatur terlalu tinggi. Oh, berarti panas sih. Oke, kita keluar dari dalam gedung. Kita mau menuju di seputaran gedung ya, yang pernah juga ada penampakan katanya. Oke teman-teman. Nah, ini kita udah di luar gedung ya teman-teman. Jadi kita mau jalan ngecek sekeliling gedung juga. Nah, ini dulu di atas ini. Nah, ini arah center saya ini pernah juga ada penampakan katanya ini. Jadi perempuan pakai baju putih seperti kabut berjalan ke arah sana. Akhirnya yang nampak itu lari terbirit-birit menuju ke pos security ya teman-teman. Jadi nampak dari sini berjalan ke sana, pas di atas atap ini. Nah, ini memang di sini ada pohon nih, agak-agak serem nih pohonnya. Pohon dadap ini kalau nggak salah namanya. Oke, kita ke situ. Jadi sebenarnya jin itu tidak memiliki kemampuan yang berlebihan untuk menakut-nakuti manusia, kecuali memang manusianya itu punya ketakutan yang berlebihan. Jadi jin ada kekuatan untuk lebih mudah menampakkan diri. Jadi dalam hadis-hadis Nabi, dalam riwayat
yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat. Sebenarnya udah banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk pembentangan diri dari gangguan jin. Tidak perlu lagi kita mau pakai ilmu yang aneh-aneh untuk menangkal gangguan jin, cukup doa. Dan itu sudah saya buktikan bertahun-tahun. Nah, ini pohon dadap. Serem ini pohonnya, teman-teman. Kalau untuk di luar ruangan ini memang ada lampunya yang dihidupkan ya, teman-teman. Tapi kalau untuk dalam gedung itu nggak ada. Oke, teman-teman, untuk yang areal gedung ini sampai sini dulu saya. Sampai di sini dulu videonya. Nanti akan kita lanjutkan ke pengecekan pagar ya di atas. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, untuk menambah pengalaman kita bahwasanya tidak ada yang perlu ditakutkan dari bangsa jin. Karena sungguhnya cukup takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua makhluk juga akan takut kepada kita. Bahkan bangsa jin tidak bisa menampakkan diri kalau kita takut kepada Allah. Dia mau mengganggu pun segan kalau kita takut kepada Allah. Jadi kuncinya doa. Kita minta doa perlindungan kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam menghadapi gangguan-gangguan jin atau dalam memasuki tempat-tempat yang memang ditakuti atau dikeramatkan atau dianggap ada jin-jin yang sering mengganggu. Oke, teman-teman, tonton terus channel saya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten edukasi yang bermanfaat. Insya Allah dalam konten channel saya ini, channel Mambang Rimba ini, insya Allah nanti akan membuat video-video tentang alam ya teman-teman, sesuai dengan nama channelnya Mambang Rimba. Jadi tentang hutan rimba atau kejadian-kejadian yang unik dan aneh, baik itu kejadian yang menyangkut dengan dunia nyata ataupun mungkin dunia-dunia gaib atau hal-hal mistik atau hal-hal gaib yang dianggap sebagian orang itu aneh. Insya Allah nanti akan saya sampaikan dengan mudah sesuai pemahaman yang tidak menyimpang ya teman-teman. Pemahaman sesuai syariat dan sesuai pemahaman yang benar, bukan pemahaman yang katanya dan katanya yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke teman-teman, itu saja. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.